Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Hari ini cukup menarik sekali bahwa eh, selama ini yang menjadi spekulasi di masyarakat adalah terkait dengan ijazahnya Pak Jokowi palsu atau tidak. Dan bahkan apa yang dituduhkan oleh Pak Bambang Trimulyono di pengadilan dan bahkan Pak Bambang ditangkap ya. Tetapi hari ini semakin menjadi bola liar di masyarakat begitu. Selama ini ada yang percaya dan ada yang tidak karena Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli. Tetapi ada berita yang baru yang mengatakan gini. SMAN 6 Surakarta ungkap buku termakan rayap bukti keaslian ijazah SMA Jokowi. Tetapi ini ditertawakan oleh netizen dan bahkan karena apa? Karena yang dicari itu adalah ijazah asli, bukan buku yang termakan oleh rayap. Kira-kira seperti netizen mengatakan seperti itu. Mari kita lihat komentar-komentar netizen seperti ini. Ini adalah komentar-komentar netizen. Lah, yang dicari ijazah asli Pak Monarso, bukan buku yang sudah dimakan rayap. Atau rayapnya aja dihadirkan di persidangan ya. Untuk ngasih tahu ke penonton, kok penonton yang butuh siapa sih sebenarnya? Dari Marcel Madinas. Ini menarik sekali ya kalau kita telusuri dan analisa bersama begitu kan. Dan ini, orang-orang dungu yang trik ijazah Jokowi palsu, jangan, itu setan, gila jabatan yang mata-mata otak hatinya sudah beku, tidak bisa mana benar dan mana yang salah seperti mereka itu. Bambang Tri dikeroyok berbagai kelompok grup tim Jokowi, keluarga Jokowi, alumni UGM, alumni SMAN, Dignas, pengadilan, polisi, jaksa. Adakah perlawanan keras Bambang Tri? Semua mendadak reuni bawa ijazah. Satu-satunya pembelaan Bambang Tri cuman di selembar kertas ijazah. Ya memang benar ya, yang menjadi spekulasi hari ini ya Pak Jokowi tunjukkan ijazah yang asli biar tidak menjadi spekulasi begitu kan. Walaupun Pak Jokowi banyak teman-temannya juga yang mengatakan ini temannya Pak Jokowi dari SD, SMP, SMA dan bahkan dari perguruan tinggi sudah melakukan klarifikasi begitu. Tetapi Pak Bambang Trimulyono dia mengatakan saya hanya butuh ijazah asli yang ada di pengadilan. Kira-kira seperti itu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting. Bahkan Amin Rais pun memberikan komentar begitu. Rawat amat ya urusan ijazah ini, Pak Jokowi tinggal datang ke pengadilan tunjukkan ijazah aslinya. Kok bingung Pak, harus tangkap sana sini. Kayak Pak Amin Rais ini loh Pak Jokowi, kan cepat selesai. Setelah sidang gugatan ijazah palsu selesai dan ijazah Jokowi dinyatakan asli, saya pribadi berharap pihak dari Pak Jokowi menggugat balik. Selain sebagai presiden juga sebagai pribadi yang sudah difitnah dan dihina dilecehkan. Tak peduli dianggap otoriter, mereka sudah diberi kebebasan tapi malah kebablasan. Dua orang itu terlalu bersemangat yakin ijazah Jokowi didapat dengan cara yang wajar. Karena yang ngerti agama ajakin mubahalah sumpah di atas Al-Quran karena Pak Bambang Tri berani bermubahalah dia anggap orang itu benar atau berbicara. Jadi menurut saya pribadi ya apa yang dituduhkan oleh Pak Bambang Tri selama ini menurut saya pribadi ya dianggap wajar ya dalam artian bahwa apa yang dilakukan oleh bukunya itu adalah dia meneliti begitu kan. Kalau memang dia terpatahkan dengan ijazah yang asli maka gugurlah buku-buku yang ditulis oleh Pak Tri dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan begitu. Kalau itu benar-benar ijazahnya Pak asli ditunjukkan ke publik di pengadilan maka terpatahkan bukunya Pak Bambang Tri itu begitu. Ini kita doakan semoga ijazah palsu yang disangkakan milik Pak Jokowi bisa segera dimunculkan dokumen dan ijazah resmi yang ada dari KPU, SMP, dan SMA yang bersangkutan. Sangat sederhana dan mudah. Jokowi nggak perlu ladani ibu karena Jokowi tahu bekerja buat rakyat itu lebih penting dan aku yakin ibu ada di situ karena perut ibu kenyang dan nggak perlu Jufa butuh pengakuan soal ijazah Jokowi asli atau tidak. Makin dower aja. Saran yang bagus seorang guru besar dari alma mater Pak Jokowi supaya masalah ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu bisa terang benderang di pengadilan. Mari kita baca komentar-komentar atau beritanya seperti ini ya yang lagi heboh hari ini begitu kan. Ini beritanya yang lagi heboh. SMAN 6 Surakarta ungkap buku termakan rayap, bukti keaslian ijazah SMA Jokowi.
Dikutip dari Kompas, Kepala Sekolah SMA 6 Surakarta Monarso menegaskan pihak sekolah memiliki bukti dokumen yang valid untuk menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo pernah mengenyam bangku SMA di sekolah itu selama 3 tahun. Saat tim Kompas.com mendatangi ruangannya, pada hari Senin, Monarso langsung mengambil 2 dokumen yang dapat bekerja menjadi bukti perjalanan akademik Presiden Joko Widodo semasa SMA. Ini sangat menarik sekali ya. Bahkan dokumennya itu dimakan rayap begitu kan, yang ditujukan kepada pihak tim Kompas tersebut. Ini semakin menarik dan menjadi bola liar di masyarakat. Apakah masyarakat masih belum percaya terhadap ijazahnya Pak Jokowi? Wallahu a'lam. Karena pada hakikatnya adalah ini sudah ditunjukkan semua begitu kan, dari dari pihak sekolah Pak Jokowi begitu kan. Apakah belum percaya atau tidak begitu? Wallahu alam. Publik masih mempertanyakan itu begitu. Dan di sini dokumen pertama yang dikeluarkan adalah buku induk siswa. Buku induk ini sudah lama sekali tersimpan sehingga sampai dimakan rayap. Tutum Monarso sembari menunjukkan sebuah buku berukuran besar. Buku dengan muka berwarna coklat tersebut tidak tersampul. Bagian pangkalnya tampak ditambal isolasi hingga untuk menahan agar halaman-halaman buku tidak tercerai-berai. Pada bagian kanan bawah cover tersebut, tempat biasa orang mulai membuka buku juga tampak tidak seperti semula, sudah dimakan rayap sehingga terlihat halaman di dalamnya. Ini sebenarnya menjadi bukti ya di pengadilan nanti bahwa Pak Jokowi akademiknya ya benar-benar asli begitu kan. Tetapi ini yang menjadi spekulasi di masyarakat, tunjukkan ijazah yang asli begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi kalau Pak Jokowi hari ini kalau tidak menunjukkan ijazah yang asli, ya mungkin publik akan tidak percaya lagi begitu kan. Dan bahkan di sini disebutkan begitu. Dokumen kedua yang dikeluarkan adalah salinan ijazah SMA Jokowi yang disimpan di sekolah. Kenapa bentuknya fotokopian? Karena semua siswa yang lulus harus meninggalkan satu salinan sebelum ijazah itu diserah terimakan kepada yang bersangkutan, papar Monarso. Monarso menjelaskan di dalam buku induk siswa tertera siswa atas nama Joko Widodo. Dalam halaman yang sama tertera informasi dasar lainnya tentang Joko Widodo, mulai di nomor induk siswa, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua, jumlah anggota keluarga, hingga tanggal masuk serta lulus dari sekolah. Ini sebenarnya menjadi dokumen ya di pengadilan nanti begitu. Tetapi apakah kepala sekolah Pak Monarso ini benar-benar datang memberikan kesaksian atau tidak begitu kan? Bagaimana lantas kalau pengadilan minta ijazah yang asli begitu? Kira-kira seperti itu, karena ijazah asli itu tidak bisa diedit, tidak bisa direkayasa karena melalui forensik berbagai hal begitu kan. Bisa jadi seperti itu. Dalam buku induk ini tertera Joko Widodo masuk ke sekolah 3 Januari tahun 1977 sampai 1980. Data nomor induk Joko Widodo di dalam buku induk yang sebenarnya sudah tak pernah disentuh lagi semenjak kelulusannya itu tampak sama dengan yang tertera dalam salinan itu. Untung aja masih ada ya. Kalau tidak ada salinan seperti ini, otomatis Pak Jokowi semakin dianggap keraguannya masih ada begitu kan. Untung masih ada dokumen-dokumen yang ada begitu kan. Padahal dari tahun 77 sampai tahun 80 hingga 2022 hari ini begitu. Dengan demikian pihak sekolah menjamin bahwa Joko Widodo pernah mengenyam bangku SMA di sekolah tersebut sejak masuk hingga lulus. Otomatis ijazah Joko Widodo pun dipastikan dikeluarkan oleh pihak sekolah alias asli. Di sini saya sampaikan adalah data. Saya bicara ini hanya berdasarkan data dan dokumen yang ada di kami, ujar Monarso. Setelah salah seorang guru yang mengajar saat Jokowi mengenyam pendidikan di SMA itu bernama Sudadi Mulyono menegaskan hal senada. Sudadi yang merupakan mantan guru biologi Jokowi mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada celah lagi untuk mempermasalahkan keaslian Presiden Joko Widodo. Mulai dari guru bahasa Inggris Jokowi, guru kimia, dan bahkan teman-temannya Jokowi sudah memberikan klarifikasi, tapi pada hakikatnya hari ini belum menunjukkan ijazah yang asli selama ini begitu. Ini yang diragukan publik begitu kan. Tinggal tunjukkan 10 menit mungkin bisa selesai di pengadilan. Kira-kira seperti itu. Bahkan sebab mulai dari pihak sekolah, guru dan teman-teman seangkatan dapat memberikan kesaksian tersebut sehingga isu ijazah palsu Jokowi terbantahkan. Ia pun masih ingat betul tingkah laku Jokowi semasa remaja.
Setiap jam istirahat mesti duduk di teras. Kalau anak-anak lain untuk ramai-ramai begitu, Pak Jokowi itu anteng saja, kalem tapi dia pandai. Waktu kelas 3, dia juara umum secara kelas paralel cyber daddy. Dan bahkan ia berharap serangkaian klarifikasi dari pihak sekolah dari dirinya dapat membantu mencerahkan masyarakat Indonesia dan kesetaraan informasi tentang asal-usul Jokowi. Dengan demikian, ingin agar isu Jokowi palsu, Jokowi dihentikan dan tidak dibesar-besarkan lagi. Saya ini sebagai gurunya, sebagai saksi hidup bahwa Pak Jokowi betul-betul murid dan SMMPP dalam kurung SMA 6 Surakarta, tidak palsu, ujar Dadi. Diberitakan sebelumnya, kabar ijazah Pak Jokowi muncul setelah seseorang bernama Bambang Trimulyono melayangkan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta. Bambang yang merupakan penulis buku Jokowi Undercover menggugat Jokowi ikhwal dugaan menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres 2019. Wow, sangat menarik sekali ya. Padahal tahun 2019 sampai 2022 ini sudah 2 periode kok Jokowi. Kenapa baru hari ini begitu kan untuk digugat, padahal dulu itu sudah pernah digugat tapi dihukum juga Pak Trimo Bambang Mulyono ya. Tapi sampai hari ini walaupun ada gugatan 2 kali belum ada, Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli, kira-kira seperti itu. Gugatan itu terdaftar dalam perkara 592 dengan klarifikasi perbuatan melawan hukum. Kini gugatan itu sudah masuk ke tahap persidangan. Penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan tidak benar atau memberi dokumen palsu berijazah SD, SMP, dan SMA atas nama Joko Widodo. Penggugat itu meminta agar Jokowi dinyatakan melakukan PMH karena menyerahkan dokumen ijazah yang berisi keterangan tidak benar atau memberikan dokumen palsu sebagai kelengkapan syarat pencalonan sesuai aturan KPU. Belakangan Pak Bambang Tri ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian berdasarkan SARA atau penistaan agama. Dalam kasus yang sama, polisi juga menetapkan Sugi Nur sebagai tersangka. Pentersangkakan keduanya merujuk pada video yang diunggah oleh Sugi Nur di channel YouTube-nya Gus Nur 13 Official. Jadi artinya menurut saya pribadi analisanya adalah biar tidak kemana-mana karena publik semakin percaya apa yang disampaikan oleh teman-temannya Pak Jokowi, dan bahkan hari ini saya rasa sebagian ada yang percaya dan ada yang tidak begitu. Tetapi menurut saya pribadi adalah bahwa Pak Jokowi sudah membuktikan teman-temannya dari SD, SMP, SMA, dan bahkan kuliahnya memamerkan ijazah asli di UGM. Tetapi hari ini Pak Jokowi belum menunjukkan ijazah yang asli di pengadilan. Inilah yang kemudian dituntut. Bisa saja apa yang dilakukan Pak Bambang Trimulyono benar atau tidak begitu. Bisa jadi ijazah Pak Jokowi palsu atau tidak. Publik bisa menilai dan pengadilan bisa memutuskan begitu. Dalam artian saya cuma memberikan edukasi. Kalau ada seangkatan sudah memberikan klarifikasi mulai dari SD, SMP, SMA, dan bahkan UGM, itu kemungkinan besar 100% itu adalah asli begitu kan. Tetapi publik bisa menilai, yang saya bacakan ini adalah dari berita ya. Tetapi perlu diingat bahwa Indonesia saat ini demokrasinya mungkin bisa turun dengan adanya beberapa hal. Pertama mungkin karena dengan isu seperti ini begitu kan, sering terjadi ijazah palsu yang lain. Tetapi hari ini insya Allah Pak Jokowi bisa menunjukkan ijazah yang asli. Tetapi perlu diingat Pak Bambang Trimulyono sekarang sudah ditangkap 2 kali atas ujaran kebencian dan penistaan agama. Inilah yang kemudian publik masih tidak percaya apa yang dilakukan Pak Bambang Trimulyono ini. Kenapa kok ditangkap? Kenapa tidak diproses secara adil di putusan pengadilan begitu? Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.